500 halaman yang menulis tentang keabsahan nasab Ba'alawi. Nah, di closing statement itu kami jelaskan bahwa Ubaidillah itu putranya Maimun Al-Qaddah. Sumbernya dari mana? Sumber datanya dari mana? Kami ambil dari kitab Al-Burqah Al-Musyikoh karya tulis Ali As-Sakron dalam sebuah syairnya, wa biwalidihil Maimun Ubaidun. Nah, di sini. Nah, di bawahnya itu diterangkan wahakadha huwa huna, dan begitulah huwa dia Ubaid itu huna di sini. Nah, disebutkan nasabnya secara lengkap katanya, kemudian silsilahnya dan manuskripnya. Nah, kemudian kecerdikan Ali As-Sakron untuk mencangkokkan nasabnya annahu, bahwa sesungguhnya Ubaid itu adalah putra Ahmad bin Isa. Nah, di sini standar gandanya. Pengalihan dari Ubaid bin Maimun kepada Ubaid bin Ahmad bin Isa. Nah, di buku bantahan ini kami juga menjawab di buku keabsahan itu ada bab tertulis bahwa Ubaidillah dan Abdullah. Nah, kami bantah Ubaidillah bukan Abdullah. Kenapa? Nah, berdasarkan tarikh Al-Ubaidili itu bahwa Ubaidillah itu bukan Abdullah. Kenapa begitu? Karena anak-anaknya Abdullah itu yang ditulis oleh Al-Ubaidili dalam kitab sejarahnya itu beda dengan Ubaid yang ditulis oleh Ba'alawi. Beda. Jadi ini beda orang. Nah, oleh karena itu kami dibantu sama teman-teman tim kajian yang kami bahas setiap malam di komalnya Gus Hasan. Ya, ada Alkemi, ada Bang Faku, terus ada Bani Arsadi. Ini teman-teman tim yang membantu kami untuk pencarian data. Alhamdulillah ketemulah data pendukung untuk memastikan bahwa Ubaid yang disebut oleh Ali As-Sakron dalam syairnya Al-Maimun itu ditemukan oleh teman-teman Alkemi dan Bang Faku itu tertulis di kitab Sir A'lamin Nubala. Nah, ini data pendukung untuk memastikan. Ini bukan asumsi, tapi berdasarkan data pendukung. Kalau memang nanti mereka atau tim mereka atau mungkin binnya mau membantah, silahkan. Bantah dengan ilmiah, silahkan bantah dengan data. Bukan cacian yang kami harapkan. Agar umat bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah. Jadi di kitab Sir A'lamin Nubala, terus di kitab ada 2 kitab lainnya itu untuk sebagai kami jadikan sebagai data pendukung bahwa Ubaid itu putranya Maimun Al-Qaddah yang dijuluki sebagai Mansuril Yaman, yang menolong orang-orang Yaman waktu itu. Terus Maimun Al-Qaddah itu diutus oleh pimpinan Az-Ziyadiyah yang sekarang ma'ruf dengan Az-Zaidiyah, juga disebut bahwa mereka itu adalah Ismailiyah. Berarti kan kaum Syiah. Nah, untuk membawa kabar gembira atas datangnya Imam Mahdi Al-Muntadhar. Sehingga Maimun itu dengan Ubaid mendirikan dinasti yang disebut dengan Fatimiyah di Maroko, sehingga meluas ke sebagian dari Afrika dan Mesir. Terus berkembang dan meluas dinasti Fatimiyah itu, sehingga di kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi atas instruksi atau usulan dari Syekh Abdul Qadir Jailani disuruh perangi dan disuruh bantai mereka itu karena dianggap membahayakan umat, dianggap membahayakan agama, dan dibantailah mereka itu. Sisa dari mereka yang sedikit itu pergi lagi ke Yaman. Kemudian berkembang biak dan
mendirikan sekte-sekte baru dengan takiyahnya. Bahwa mereka itu bukan orang Syiah. Saya langsung nanya, karena ini menarik sekali ya Kiai ya. Artinya Bani Ba'alawi Mantap, ini mantap. memang betul-betul ada dendam kesumat sejak berabad-abad terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kan? Iya, betul. Iya. Kenapa juga ada statement dari leluhur mereka? Ana fi sa'iril anbiya, ana fi sa'iril auliya ke Muhammad fi sa'iril anbiya. Karena yang sudah disepakati oleh para ulama terdahulu bahwa Al-Qutbur Rabbani, Qutbur Rabbani dan Sultanul Auliya disematkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan kepada leluhur mereka bagi muqaddam yang digembar-gemburkan oleh mereka. Oleh karena itu ada statement ana fi sa'iril auliya ke Muhammad fi sa'iril anbiya. Sebuah statement yang melampaui batas. Kami juga jawab itu di kitab hurufatnya. Kami jawab. Alhamdulillah kebongkar semua. Jadi mereka itu memaksakan kehendak untuk memuja-muja leluhur mereka yang pada zamannya itu tidak ada seorang pun yang memuja leluhur mereka. Mereka gelarkan fakih muqaddam itu sebagai fakih. Berarti kalau fakih itu Assalamualaikum. Salam, nggih. Berarti kalau Yai nggih, ngapunten niki niku wau keliling-keliling. Ada yang kenal selalu ndak? selalu. Lalu itu pribumi. Yai. Bumi, kenapa? Itu roomnya lagi rame di Poyai Muhibin itu. Nggak ada temannya yang ahli nasab itu. Kalau bisa mohon dibantu dong yang kenal. Nggak kenal saya dan nggak Saya bersama. kebetulan nggak. Selalu itu. Iya. Yang akunnya selalu. Itu kan pribumi. Dia ya. Itu Kang Di pribumi. Pomalnya itu. Oh ya, oke. Saya ada di sini, ke sana saja. Turun dulu, saya dari sini ke roomnya selalu. Silakan Iya. jenengan saya turunkan dulu ya, bantu ke sana. Oke, makasih Bima Sri Rahayu. Nggih, monggo dipun lanjut. Iya. Mas Batu Ampat, monggo. Nggih. Nah, jadi di buku yang baru ini alhamdulillah dari halaman 1 sampai halaman 140 kami jawab satu persatu. Ke belakangnya dari halaman 140 itu sampai 200 ke atas itu sebuah redaksi dan statement atau pernyataan yang blunder. Oleh karena itu, Assalamualaikum. nggih, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bang Alexander. Nggih. Selamat datang. Ini Bang Alexander yang kemarin ikut kami untuk menyusun buku ke Jogja. Nggih. Nah, jadi insya Allah buku ini insya Allah nanti estimasinya 60-an lah, 60 halaman atau 60 lebih dikit untuk menjawab Untuk menjawab 500 halaman buku mereka. Dan insya Allah di buku ini nanti bisa membantu teman-teman untuk menjawab setiap dalil yang mereka pakai atau muhibbin pakai. Nah, karena di sini dijawab dengan dalilnya. Seperti itu teman-teman. Okay. Mudah-mudahan. Insya Allah mulai besok akan Gus Hasan ikut kami ke Madura. Mulai besok ini finishing. Setelah finishing selesai 2 buku ini, maka Gus Hasan kembali ke Jogja untuk mencetaknya. Insya Allah bulan depan, bulan Desember sudah bisa di launching nanti. Ya, kita siap mengawal launchingnya, Kiai, insya Allah. Suling dari Jawa Barat.
Nggih, terima kasih, terima kasih. Jadi perkenalan dulu, Pak Kiai, ini Ki Suling ini sebelumnya saya meneliti tentang